Hai semua, di video kita kali ini kita akan melanjutkan untuk aplikasi medsos kita. Di sini kita akan coba untuk pembuatan fitur delete dari postingannya. Nah, di sini untuk bagian delete postingannya kita akan buat icon di sini yaitu icon tempat sampah yang ada di bagian kanan. Yang mana untuk icon tempat sampahnya itu cuma bisa tampil ke postingan yang kita buat. Nah, contoh di sini saya login sebagai user Leski. Berarti nanti cuma di user Leski saja yang ada icon tempat sampahnya yang ada di bagian kanan sini. Nah, kalau user lainnya seperti user Ayu yang bukan kita yang buat postingannya, kita tidak perlu tampilkan untuk icon tempat sampahnya. Nah, ini kita coba dulu, kita masuk ke dalam codingan. Nah, pertama kita coba buat di home view di sini. Nah, di home view-nya yang perlu kita ubah yaitu bagian iconnya. Kita cek dulu di sini untuk setiap feeds yang dia looping. Kemudian di bagian bawah ini untuk mengarah ke username. Nah, ini untuk gambar berarti yang ini, yaitu icon titik-titiknya. Nah, di iconnya ini kita buat icon, kita panggil dulu untuk iconnya yang perlu kita import dari React Icon. From React Icon, /FA dari Font Awesome, yaitu FA trash. Nah, ini kita tinggal pasang di bagian bawah tadi yang ini. Kita pasang berupa komponen, yang mana di dalam komponennya kita kasih kelas. Sini kelas berupa text red 500 untuk warnanya. Kemudian di sini kita cek dulu tampilannya. Nah, ini sudah ada untuk icon tempat sampahnya. Nah, kemudian kita buat kondisi yang mana untuk icon tempat sampahnya cuma tampil di user yang kita gunakan login, yaitu pembuat dari postingannya. Nah, berarti di sini kita masuk lagi ke dalam codingan. Kita perlu atur untuk bagian kondisi di bagian sini. Kita buat kondisi yang mana jika user ID yang kita gunakan login itu sama dengan post di sini item titik user titik ID user dari pembuat postingan. Maka di sini kita coba tampilkan FA trash-nya ini ke dalam. Nah, selain itu kita tidak perlu tampilkan apa-apa, kita buat null. Nah, seperti ini kita coba cek. Nah, jadi icon tempat sampahnya cuman tampil di user yang membuat postingan yang ini. Kalau di bawah dia tidak tampil karena bukan dia yang membuat postingan tersebut. Nah, ini sudah aman untuk bagian icon tempat sampahnya dan juga kondisinya. Nah, selanjutnya kita buat untuk fitur hapusnya atau kita fungsikan fitur delete postingannya ini. Nah, ini kita masuk lagi ke dalam codingan, kita akan buat fiturnya itu on click. Jadi pada saat tombolnya ini diklik, dia akan jalankan sebuah fungsi. Di sini on click. Nah, kita sebut nama fungsinya handle delete. Dan kita ambil parameter ID-nya karena kita ingin hapus berdasarkan parameter ID-nya. Kemudian di bagian atas, di bagian sini, kita tinggal buat fungsinya. Di sini const handle delete sama dengan allow, dan ambil parameternya, kita sebut saja namanya ID. Di sini asing. Nah, ini kita coba testing dulu dia jalan atau tidak ya dari fungsi handle delete kita ini. Dan kayaknya handle delete-nya kita harus masukkan ke dalam sebuah fungsi seperti ini. Nah, ini kita coba testing dulu. Di sini log ID, kita console log ID-nya. Ini kita inspect console. Ini kita matikan dulu untuk errornya. Kita klik. Nah, ini tampil 6, yaitu postingan ber-ID 6. Kalau yang ini, nah di ID-nya 7.
Yang paling atas itu ID-nya 15. Nah, ini untuk ID dari setiap postingannya. Nah, selanjutnya kita coba jalankan untuk fitur delete postingannya berdasarkan endpoint yang kita buat. Nah, untuk endpointnya sendiri itu kalau tidak salah dia endpointnya /feed kemudian masukkan parameter ID-nya dengan method yaitu delete. Jadi kita coba eksekusi, masuk lagi ke dalam codingan. Berarti di bagian sini kita akan buat untuk fitur delete-nya, tapi sebelum itu kita buat dulu fitur confirm. Confirm apakah dia ingin delete atau tidak. Confirm sama dengan window titik confirm untuk konfirmasi. Are you sure? Atau yakin ingin delete? Yakin ingin delete. Nah, kemudian di bawah kita buat kondisi. Jadi jika konfirmasinya ini bernilai true, maka kita buat cons atau langsung aja await. Kemudian panggil custom API titik. Di sini kita langsung panggil metodenya yaitu delete. Nah, dengan endpoint yaitu /feed kemudian masukkan parameter ID-nya yang kita masukkan ke sini ke parameter ID. Nah, selanjutnya di sini kita atur juga untuk konfigurasinya karena dia butuh authorization. Di sini authorization header dulu, header kemudian authorization, kemudian masukkan ke barrier yaitu tokennya kita sudah panggil di use storage-nya, kita tinggal gunakan di sini token seperti ini. Nah, selanjutnya setelah dia melakukan delete datanya, kita jalankan ulang untuk fitur get all feeds-nya. Kita masukkan di dalam kondisi if-nya. Nah, selanjutnya selain itu, kalau kita tidak jadi delete, kita return kosong di sini. Nah, ini kita coba, kita masuk lagi ke dalam codingan web browser maksudnya. Ini kita reload dulu, kita coba hapus untuk postingan yang ini, contohnya. Ini kita klik. Nah, ini ada konfirmasinya kalau kita cancel, dia tidak jadi untuk menghapus datanya, tapi kalau kita klik OK, nah di sini dia akan coba untuk melakukan delete datanya, kemudian dia reload ulang halamannya. Nah, jadi yang postingan yang kita buat tadi itu bakal ikut terhapus. Seperti ini. Nah, ini delete-nya sudah berhasil. Selanjutnya, kita coba buat UI dulu untuk bagian sisi kanannya, yaitu suggest user. Kita buat dulu untuk bagian kanan. Nah, untuk bagian kanannya berarti kita masuk ke bagian, nah di sini kita atur di bagian main. Nah, di mainnya ini, di bagian bawah, setelah main kita buat aside. Kita buat di sini fragment supaya errornya hilang. Kemudian di bawah kita buat dulu untuk stylingnya. Di sini class name hidden. Nah, tapi kalau ukuran kita itu large untuk device kita buat dia jadi flex. Kemudian W-nya kita buat saja 80. Kemudian padding kiri kanan 6. Padding atas bawah 6. Kita buat dia sticky. Untuk posisinya kemudian top 0 supaya dia mentok ke atas. Kemudian H screen. Jadi 100% dari high screen kita untuk asetnya. Kemudian di dalamnya, di sini kita buat div dengan class name wayful. Kemudian di bawahnya lagi. Nah, di sini kita buat untuk current user kita, untuk info current user yang kita gunakan login. Info current user. Kita buat div dengan class name yaitu flex item center. Kita buat ke tengah. Kemudian gapnya 4.
MB-nya 6. Dan kita buat icon FA user alternatif. Ini untuk image-nya sebenarnya, tapi kayaknya kita langsung tampilkan saja untuk image. Di sini image dengan class name. Ini class name-nya avatar rounded dengan nilai source, dan nilainya ambil dari user titik image. Ini kita cek dulu tampilannya. Nah, seperti ini. Cuman kayaknya tampilannya kurang bagus. Kita buat dia perkecil untuk ukuran gambarnya. Nah, di sini sudah ada untuk ukuran gambarnya, kita perkecil kayak gini. Kita copy, kemudian kita paste ke sini. Full, dan kayaknya kita taruh di bawah. Jadi ini kita buat berupa div. Di sini kelasnya yaitu avatar. Kemudian di sini kita buat W-nya 10, kemudian rounded full. Nah, seperti ini. Atau kita perbesar lagi, mungkin 20. Terlalu besar. 15 saja. Nah, mungkin kayak gini untuk avatar kita. Nah, kemudian kita tampilkan untuk nama username-nya dan juga mungkin di bawahnya yaitu full name-nya. Ini kita coba. Berarti di sini kita buat lagi di bawah yaitu div p, kemudian class name, font semi bold, kemudian text sm. Nah, ini untuk nama username-nya atau full name-nya. Sini full name. Kita cek. Nah, ini Reski Putra edit. Kemudian yang di bawahnya kita styling dulu untuk pewarnaannya. Sini kita buat untuk ukuran teksnya extra small. Kemudian untuk warnanya di sini text gray 500. Nah, ini untuk username. Oke, di sini username-nya tampil. Nah, kemudian di bawah yaitu untuk suggest usernya yang kita simpan di bawah sini, di bawah dari current user kita. Nah, kita coba atur. Berarti di bawah yaitu suggest user. Ada suggest usernya. Kita buat div class name, flex, kemudian justify between item center MB4. Nah, kemudian kita buat P yaitu untuk suggest user, syntax sm, font semi bold, kemudian text gray 500, suggest user atau suggested for you. Nah, kemudian di bawah itu untuk button atau kayaknya nggak usah. Kita buat lagi yang bagian bawahnya itu untuk list suggest user kita. Nah, sini kayaknya kita buat berupa dummy saja dulu untuk bagian listnya. Di sini list suggest user. Kita looping ada 5. Sini kita buat array 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di 5-nya ini kita coba map. Untuk setiap nilainya kita sebut saja namanya user. Kemudian panah. Di sini kita buat div lagi. Div. Kita kasih key. Key-nya berdasarkan user. Kemudian di sini kita buat div class flex
item center, kemudian gapnya kita kasih 3. Nah, kemudian yang di atas kayak juga kita kasih kelas flex, yaitu item center, kemudian justify between MB 4, margin bawahnya 4. Nah, di bawah dari flex ini kita buat untuk avatar. Di sini div dengan class name avatar. Kemudian dalam avatar kita buat div lagi dengan class name W10. Kita buat dia meningkat, rounded full. Dan kita tinggal panggil gambarnya. Nah, untuk gambarnya sendiri di sini kita buat dummy. Kita buat saja lupa xttp // https i.avatar avatar .cc, kemudian /150 untuk ukurannya, dan datanya image berdasarkan nilainya. Nah, nilainya kita ambil berdasarkan usernya. Ini data user yang kita looping di sini. Atau supaya kita buat gambarnya lumayan unik, kita plus 10 mungkin. Nah, di sini kita cek dulu tampilannya. Nah, tampilannya seperti ini. Cuman gambarnya belum tampil karena di sini tipe per avatar. Nah, tampil untuk gambarnya dari suggest user kita. Selanjutnya di bagian kanan kita buat tombolnya dan juga untuk informasi dari usernya. Berarti di bawah sini kita buat div, kemudian p, di sini class name, text sm, font semi-bold. Nah, di sini yang kita tampilkan user, kemudian panggil user kita yang kita looping. Berarti sini akan mulai dari 1 sampai 5 nanti. Kemudian yang di bawah, di sini text extra small dengan warnanya text gray 500. Dan di bagian bawah dari div-nya yang ini, kita buat untuk button follow-nya. Di sini button, class name, btn, extra small, kemudian btn info untuk warnanya, yaitu untuk follow. Oke, kita cek tampilannya. Ya, seperti ini. User 1 username-nya apa, kemudian button follow-nya yang kita buat di sini. Jadi current user kita dulu, kemudian di bawahnya itu suggest user yang bisa kita follow. Oke, mungkin seperti ini untuk tampilan akhir dari aplikasi yang kita buat. Jadi sini kita buat untuk fitur delete dari postingannya berdasarkan user yang membuat postingan, dan juga di bagian kanan kita buat UI untuk suggest usernya. Yang nanti kedepannya kita akan buat fitur dari endpointnya untuk suggest usernya ini. Di video berikutnya kita akan coba untuk pembuatan detail dari postingannya. Jadi pada saat kita klik menu komentarnya, dia akan menampilkan pop-up untuk menampilkan detail dari postingan tersebut. Jadi jika yang tanyakan silahkan masuk grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.